Mari kita bangkit berdiri, salam kiri kanannya, depan belakangnya, bilang Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita yang maha besar, Dia Raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, kita katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita tepuk tangan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi firman Tuhan atau topik firman Tuhan pada hari ini adalah berguna bagi kamu jika aku pergi, karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Banyak orang yang non-Kristen, bahkan orang Kristen tidak percaya akan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Itu sangat rugi buat dia. Kalau anak-anak sekarang bilang kasihan deh lo. Ya. Nanti kita lihat. Bapak Ibu, sejak semula iblis berusaha untuk menggagalkan proses keselamatan yang Tuhan berikan sama kita. Ya. Kita lihat waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, dia berusaha, ya, dan dia merayu Adam dan Hawa. Kalau engkau makan buah pohon pengetahuan baik itu dan buruk itu, maka engkau akan sama dengan Tuhan. Dan akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Ya. Iblis pikir proses keselamatan yang Tuhan berikan akan jatuh dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Padahal dia tidak tahu. Iblis tidak maha tahu, Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita maha tahu. Jadi dia maha tahu bakal apa yang akan terjadi. Makanya itu Allah telah membuat strategi untuk keselamatan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kapan Allah merencanakan keselamatan buat saudara dan saya? Ada yang tahu nggak? Kapan? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kapan? Pak Asiko, tolong Pak. Kapan Pak? Pak Asiko ini tambah ganteng. Ada yang tahu kapan? Ya? Waktu manusia jatuh dalam dosa. Ya.
Betul, itu pada umumnya yang disampaikan oleh Bapak Efra ya. Manusia. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, keselamatan yang Tuhan rancangkan adalah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum manusia diciptakan, jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena tadi saya sudah katakan, pada waktu Allah menciptakan manusia, dia sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Jadi dia sudah menciptakan keselamatan itu. Dalam hal ini, iblis kalah 1-0. Ya. Yang berikutnya kita melihat bahwa iblis juga berusaha. Setelah Yesus lahir, kemudian dia berusaha untuk membunuh Yesus. Raja Herodes memerintahkan kira-kira pada waktu itu umur Yesus 2 tahun. Seluruh anak Ibrani, seluruh anak yang berumur 2 tahun dibunuh. Dan memang dilakukan dan terjadi tangisan pada saat itu. Tetapi Tuhan sudah tahu rencana iblis ini. Karena dia mah tahu. Maka Yesus dilarikan ke mana? Ke Mesir. Iblis kalah 2-0. Jadi iblis kalah terus nih Bapak Ibu ya. Lalu upaya dari iblis apa lagi? Upaya dari iblis coba menjatuhkan Yesus pada waktu Yesus mau mulai pelayanan ya, di padang gurun. Dibawanya Yesus ke sebuah bukit yang tinggi sekali. Dan Tuhan Yesus iblis katakan, kalau engkau melihat semua kerajaan di muka bumi ini, kalau engkau datang menyembah kepadaku, maka aku akan berikan semuanya itu kepadamu. Yesus marah. Nyala iblis. Karena kita harus hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Kalah berapa? 3 ya, 3 atau 3-0. Ya, 3-0. Nah sekarang iblis juga masih berusaha Bapak Ibu. Setelah Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, dia mati di atas kayu salib karena menebus dosa-dosa kita. Iblis berusaha membuat cerita fiktif bahwa Yesus itu tidak mati. Ya, salah satunya, kalau Yesus tidak mati berarti dia tidak bangkit. Rasul Paulus katakan kalau tidak bangkit maka iman saudara, iman saya sia-sia. Betul nggak? Pemberitaan saya menjadi sia-sia, betul nggak? Ya. Nah, salah satu cerita yang ada di dalam kitab sucinya orang Islam, orang Muslim, ya, yang mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus, tapi orang yang serupa dengan Yesus. Sementara Yesus sendiri diangkat oleh Allah ke surga dalam keadaan fisik. Nah ini juga tidak benar, tidak sesuai dengan doktrin iman kepercayaan kita. Karena Yesus berarti tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit, iman kita tidak sia-sia. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Kenaikan Yesus juga dimanipulasi. Ya. Tahun 1980 ada berita yang besar sekali di CNN dan channel berita yang lain-lain, Bapak Ibu, yang memberitakan bahwa seorang arkeolog menemukan kuburan yang kosong. Bukan kuburan. Menemukan sebuah kubur. Dan kubur itu diduga adalah kubur dari keluarga Yesus Kristus. Di mana waktu mereka masuk dan melihat ada yang namanya ossuarium. Ossuarium itu adalah batu kapur yang berbentuk kayak peti begitu ya. Tempat tulang-tulang dimasukkan di situ. Biasanya orang-orang kaya zaman itu, mereka yang mati itu ditaruh di satu tempat ya, dan dibiarkan selama 1 tahun. Setelah dagingnya habis menjadi tanah, tinggal tulang-tulangnya, maka tulang-tulangnya itu dimasukkan di dalam satu tempat yang namanya ossuarium. Dan itulah ditulis nama mereka. Pada waktu mereka menemukan itu, Bapak Ibu, mereka katakan bahwa mereka menemukan di situ ada nama keluarga Yesus. Wah, menarik sekali. Makanya tersebar kemana-mana. Bahkan sampai film dokumenter dari Discovery Channel tahun itu memberitakan bahwa ada yang membuat film dengan judul The Jesus Family Tomb. Jadi kubur Yesus, kubur keluarga Yesus. Gitu. Ya. Jadi waktu mereka lihat di ossuarium itu ada nama Yesus. Yesus anak Yusuf. Wah. Terus kemudian ada lagi tulisan di ossuarium yang lain. Yudas anak Yesus. Ya. Lalu ada di ossuarium yang lain di situ deh. Maria Magdalena istri Yesus.
Dan ada lagi di Osarium itu Yakubus, nama Yakubus, saudaranya Yesus. Tentunya ini disangkal oleh para teolog-teolog yang lain karena kebenaran tidak akurat. Tidak benar ini. Dan inilah cara-cara iblis untuk membuat orang-orang percaya menjadi tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, apalagi naik ke surga. Nanti kita belajar pada sore hari ini. Slide itu. Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi benar bahwa aku pergi kepada Bapa. Kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang. Kalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Saudara bayangkan nggak sih? Kalau Yesus tidak naik ke surga, apa yang terjadi? Dari ayat ini apa yang terjadi? Kalau Yesus tidak naik ke surga. Ya? Tidak ada Roh Kudus, tidak ada penghibur yang datang ke tempat di dalam dunia ini. Dan akibatnya saudara tinggal yatim piatu. Padahal Yesus sudah janji kan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Karena dia akan mengirim Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus naik ke surga, maka kita menjadi yatim piatu. Kita ditinggal sendirian. Tidak ada kuasa kita sebagai orang percaya. Tidak ada kuasa kita memberitakan Injil kepada orang lain supaya mereka bertobat menjadi percaya Yesus. Tidak ada penghiburan di dalam kehidupan kita waktu kita sedih. Tidak ada petunjuk bagi kita waktu kita mau melakukan hal-hal yang benar. Karena tidak ada penolong yang menolong kita. Waktu kita dalam bahaya, tidak ada penolong, saudara. Artinya tidak mungkin kalau kita hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi puji Tuhan. Firman Tuhan ini katakan, Yesus katakan, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Ini aja udah satu bukti. Nanti kita lihat buktinya. Slide berikut. Oke, jadi proses keselamatan manusia itu tidak berdiri sendiri. Mulai dari kelahiran Yesus. Kemudian kematian Yesus. Kelahiran Yesus penting. Karena itu seluruh dunia merayakan kelahiran Yesus dalam bentuk hari Natal. Tapi tidak cukup. Karena Yesus datang harus mati. Kenapa dia mati? Karena dia menanggung dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa, 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dijadikan dosa karena kita. Supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Itu tujuan Yesus mati. Makanya iblis dan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak percaya dogma Kristen, mereka menyanggah bahwa Yesus itu mati. Yesus tidak mati. Yang mati itu orang yang serupa dengan Yesus. Yesus tidak mati. Tapi Yesus kemudian pingsan saja. Dan pergi ke India, pergi ke Jepang. Nanti kita lihat. Mereka berusaha untuk menipu orang-orang percaya. Supaya kita percaya bahwa Yesus tidak mati. Padahal Yesus datang untuk mati. Jadi kalau ada orang bilang, Tuhan kamu mati. Betul, Tuhan saya mati. Tapi untuk itu karena menanggung dosa saya dan dosa saudara. Jangan kita marah sama mereka. Ya. Kemudian kebangkitan. Rasul Paulus katakan tanpa kebangkitan maka sia-sia iman saudara. Jadi tidak berdiri sendiri hanya kelahiran Yesus dan kematian. Tapi Yesus harus bangkit. Karena kebangkitan membuktikan bahwa iman kita benar. Kalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Kepercayaan kita sia-sia. Usaha kita untuk datang percaya kepada Tuhan sia-sia. Dan pemberitaan kami juga sia-sia, kata Rasul Paulus. Bukan hanya bangkit, tetapi juga naik ke surga. Ini juga penting. Sebab tanpa kenaikan Yesus, saudara dan saya masuk api neraka. Loh bisa ya? Bisa. Walaupun saudara udah Kristen, walaupun saudara rajin ke gereja, rajin berdoa, baca firman Tuhan, tapi kalau Yesus tidak naik ke surga, kita pasti masuk neraka. Kenapa? Apa? Karena Yesus ke surga menyediakan tempat bagi Charlotte, bagi istri, bagi anak-anak, bagi pasibuan, bagi istri dan anak-anak. Kalau Yesus tidak ke surga, maka tidak ada yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita mau kemana akhirnya? Ke sampingnya surga nanti kita pulang. Sampingnya surga di mana? Neraka.
Jadi yes, kita bersyukur Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nanti kita lihat ya. Dan kemudian kedatangan Yesus. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 53, saya bacakan cepat saja. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dari apa? Dari kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Ya. Siapa itu yang kamu ini? Siapa? Siapa? Berapa orang? Berapa orang yang menyaksikan kenaikan Yesus? Berapa? Yang menyaksikan kenaikan Yesus berapa orang? 500 orang itu orang yang melihat Yesus hidup. Tapi yang menyaksikan Yesus naik ke surga hanya 11 orang. 12 orang kurang Yudas. Hanya 11 orang. Ini punya hak keistimewaan. Dia bisa melihat Yesus naik. Kalau sore hari ini saudara-saudara diberi kesempatan untuk percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita naik ke surga, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Luar biasa sekali. Jadi hanya 11 orang. Kalau saudara baca di dalam kitab Lukas dan kitab Markus serta di dalam Kisah Rasul, dikatakan Yesus bertemu mereka yang 11 orang ini setelah bertemu dengan 2 orang Emmaus. Lalu Yesus datang lagi kepada mereka pada saat mereka makan. Ya. Istimewa sekali ini 11 orang. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat tinggi. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Alkitab beda-beda ya. Di sini sampai dekat Betania. Di dalam Kisah Rasul dikatakan dia pulang dari Bukit Zaitun. Padahal penulisnya sama. Lukas penulisnya adalah Lukas, seorang dokter. Kisah Rasul penulisnya juga adalah Lukas. Sama itu. Kecuali Markus yang berbeda. Tapi Markus katanya, dikatakan bahwa Markus mengutip dari apa yang disampaikan oleh Lukas di kitab Lukas dan Kisah Rasul. Ya, walaupun Markus menulis kitab itu duluan. Jadi yang betul mana? Padahal sama-sama satu orang. Makanya salah satu penulis anak sekolah Alkitab dari sekolah mana itu nggak percaya. Ada itu bukunya itu, ada itu jurnalnya. Nggak percaya kalau Yesus naik. Orang yang ngomong tentang kenaikan cuma Lukas, Markus cuma ngutip, Yohanes, Matius tidak mengutip tentang kenaikan Yesus. Padahal dia tidak tahu. Setiap kitab itu punya tujuan teologi masing-masing. Matius punya tujuan teologinya sendiri. Yohanes punya tujuan teologinya sendiri. Markus punya tujuan teologinya, dan Lukas punya tujuan teologinya sendiri. Dan tidak yang dimaksud dengan ayat ini sampai dekat Betania. Betania itu suatu desa yang letaknya di lereng gunung atau bukit Zaitun, Bapak Ibu. Jadi nggak ada salah buat Lukas menyatakan ini. Dia katakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dan di dalam Kisah Rasul, maka murid-murid itu pulang dengan gembira setelah dari bukit Zaitun. Karena desa Betania itu di lereng gunung dari bukit. Dia nggak dikatakan sampai di desa Betania, tidak. Tapi sampai dekat Betania. Yang bacanya aja bodoh atau yang menganalisanya aja kurang hikmat. Karena memang dari pikirannya dari pertama sudah mau mengatakan bahwa Yesus itu tidak naik ke surga. Padahal anak sekolah Alkitab. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Jadi orang yang percaya dan meyakini bahwa Yesus itu naik ke surga, hidupnya penuh dengan penyembahan.
Rick Warren katakan, tujuan kamu hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu apa? Yaitu melakukan penyembahan dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari penyembahan itu apa? Inti dari penyembahan Rick Warren katakan adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi murid-murid ini menyerahkan diri kepada Tuhan. Waktu dia sedang menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga. Sore ini saudara-saudara diingatkan, saudara-saudara diyakinkan firman Tuhan bahwa Yesus itu naik ke surga. Sehingga kita harus seperti murid-murid juga melakukan penyembahan. Merendahkan diri setiap hari di hadapan Tuhan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Karena apa? Karena Yesus naik ke surga. Karena ada janji kamu tidak yatim piatu. Aku akan mengirimkan kepada kamu penghibur, penolong. Mereka bersuka cita, bergembira ya. Coba lihat kiri kanan. Coba Pak Ibu Hasibuan, lihat Pak Hasibuan bersuka cita nggak? Hah? Bersuka cita. Orang yang yakin, orang yang percaya bahwa Yesus sudah naik ke surga itu bersuka cita. Karena ada pengharapan, ada kekuatan yang Tuhan berikan sama kita. Haleluya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Jadi murid-murid Yesus senantiasa berada di dalam bait Allah. Kita seringkali kalah loh sama orang Islam. Orang Islam itu sehari berapa kali dia datang ke Tuhannya? 5 kali. Kalau punya uang dia pergi haji. Dia keluarkan uangnya sebanyak-banyak, nggak apa-apa asal dia bisa pergi haji. Tapi kadang-kadang kita seminggu sekali aja malas ke gereja. Iya Pak, iya. Bagus. Saat mereka pulang ke Jerusalem bersuka dan senantiasa berada di dalam bait Allah. Kalau di sini masih lebih rajin Bapak. Di Cengkareng, waduh kadang-kadang naik turun gitu ya. Kadang-kadang kita bicara dengan Ibu Mian, aduh gimana nih ya, udah didoakan, suruh doa bersama-sama hari Kamis, nggak pernah datang. Yang datang cuman itu lagi, saya, Nini, Tumian, terus sama lagi Bu Sitorus. Ya. Oh di sini nggak ada, amin? Nggak ada yang ngaku. Ya, dan memuliakan Allah Yesus, haleluya. Jadi datang ke gereja itu bukan menyenangkan diri sendiri, tapi memuliakan Allah. Tapi banyak orang Kristen nggak enak ibadah di Jelambar karena musiknya jelek, worship leadernya nggak bagus, tempat ibadahnya nggak enak, panas, enakan di mall, habis itu belanja. Itu menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Diri sendiri. Dan Alkitab katakan, orang yang sudah menyaksikan Yesus naik, dia akan menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan. Slide berikut. Nah ini saudara sayang sekali, ada beberapa orang yang menyangkal tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama ada seorang teolog yang bernama Paulus. Ini bukan Paulus yang ada dalam kita, bukan. Tapi seorang teolog dari Jerman bernama Paulus. Dia katakan bahwa Yesus itu tidak mati, tetapi pingsan. Kemudian dia bersembunyi. Jadi kalau Yesus tidak mati, Bapak, dia kayu salib, apa yang terjadi? Dosa kita masih tetap ada sama kita. Karena Yesus mati tujuannya karena dia mengangkut dosa-dosa kita. Ibrani katakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Karena dia menanggung dosa saudara dan saya. Tapi si Paulus, teolog dari Jerman, enggak mati dia. Artinya dia sendiri aja dosanya masih sama dia. Biarin aja dia masuk neraka. Ya. Kemudian seorang arkeolog dari India, F.H. Asnain, dia katakan bahwa Yesus itu tidak mati. Dia hanya pingsan. Dia pergi ke India dan mati di Kashmir, umur 125 tahun. Wah, ini betul-betul fitnah. Ada bukunya, Memfitnah Yesus. Ini fitnah. Hoax ini. Ya. Kalau Yesus hanya pingsan dan tidak mati, maka dosa saudara dan dosa saya masih ada. Karena tujuan Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa saudara dan saya. Upah dosa adalah maut.
Jadi dosa saudara dan dosa saya, kesalahan kita dalam kehidupan sehari-hari, itu ditanggung oleh Yesus, maka Yesus yang harus dihukum. Mati hukuman. Dan ini sama dengan aliran Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah itu diciptakan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Mirza Ghulam Ahmad di India, Punjab, India. Dia hidup tahun 1835, tahun 1908. Ya. Dia mempunyai doktrin bahwa si Mirza Ghulam Ahmad ini adalah Mesias, juru selamat, Imam Mahdi yang akan datang. Karena itu untuk supaya doktrinnya ini bisa diterima, maka dia akan mematahkan bahwa Yesus itu mati tapi tidak bangkit. Yesus mati tapi tidak bangkit. Ya. Sebab kalau Yesus bangkit, dia naik ke surga dan kemudian turun untuk mengangkat atau untuk menyambut orang-orang yang setia dan percaya, maka si Mirza Ghulam Ahmad ini bukan Mesias dan bukan Imam Mahdi. Karena itu dia patahkan dengan berkata begitu. Terutama buat orang-orang Muslim. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus itu naik ke surga. Tetapi Yesus yang naik ke surga itu dalam keadaan bentuk fisik. Fisik yang belum mati. Sedangkan yang di kayu salib itu adalah orang yang serupa dengan Yesus wajahnya. Itu yang mati. Yesus sendiri ditolong oleh Allah dan naik ke surga. Ini juga gak benar. Membuat iman kita menjadi sia-sia. Karena dosa-dosa kita masih tetap ada sama kita. Tidak ditanggung oleh Yesus Kristus. Barbara Turing, seorang teolog Australia, dalam bukunya Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls, Yesus itu pingsan dan berkeluarga di Palestina. Jadi pada waktu Yesus ditombak, itu cuma tergores, nggak mati. Kemudian Yesus diturunkan, dimasukkan ke dalam kubur, ditutup pintunya dengan batu besar, tapi karena bau rempah-rempah dan udara yang dingin, Yesus bangun lagi. Dan kebetulan terjadi gempa, sehingga batunya terguling dan Yesus keluar. Lalu Yesus pergi ke Palestina dan berkeluarga di sana. Hoax lagi. Bapak Ibu. Ini yang dihembuskan oleh iblis. Melalui seorang teolog yang bernama Barbara Turing. Sekte Mormon mengatakan bahwa Yesus itu setelah bangkit, Yesus bangkit memang. Tetapi ia tidak naik ke surga. Ia mengunjungi suku Navi di benua Amerika dan mati di sana. Ini juga hoax. Karena kalau Yesus tidak naik ke surga, maka apa yang terjadi? Kita juga tidak masuk surga. Karena Yesus tidak menyediakan tempat bagi kita. Kita juga tidak masuk surga karena kita tidak akan tahan hidup tanpa Roh Kudus. Yesus tidak mati, kata kitab sucinya orang Islam. Tapi dia diangkat oleh Allah secara fisik. Lalu si Mirza Ghulam Ahmad ini mengatakan, iya betul. Karena dia sama-sama, dia mengakui bahwa dia Islam Ahmadiyah ya. Sama-sama Islam. Betul Yesus naik. Yesus terangkat. Tapi Yesus terangkat bukan dalam keadaan bentuk fisik. Yesus terangkat derajatnya. Ini luar biasa sekali fakta ini. Ya. Ini yang saya katakan ada seorang mahasiswa di sekolah teologi membuat satu jurnal Kristen yang meragukan sejarah kenaikan Yesus Kristus. Karena yang mengatakan Yesus naik ke surga itu cuma Lukas saja. Yang lain tidak. Kontroversi yang lain bahwa Yesus itu naik ke surga, Lukas bilang dekat Betania. Ya. Di dalam kitab Lukas, di dalam Kisah Rasul, Lukas ngomong lagi, mereka turun dari Bukit Zaitun. Yang mana yang betul? Atau nggak betul nih? Padahal dia nggak tahu. Dia yang bodoh. Ya. Jadi sebetulnya Betania itu letaknya di lereng gunung Bukit Zaitun. Inilah yang dibuat oleh beberapa orang yang tidak percaya kepada kenaikan Yesus Kristus. Berikut. Ya. Tetapi ternyata ada bukti-bukti bahwa Yesus itu naik ke surga. Ya.
Yang pertama di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9, disaksikan oleh 11 murid Yesus tadi. Kalau satu mungkin nggak percaya. Kalau cuma saya atau Bumian aja ngelihat Yesus naik, nggak percaya kita. Ada orang pendeta yang turun naik dari surga, turun naik ke bumi, naik turun naik. Kita nggak percaya, karena nggak ada yang menyaksikan. Ya kan? Dia sendiri yang ngomong. Begitu, orangnya sudah almarhum sekarang. Tapi ini 11 orang yang menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga. Dan memberitakan kepada semua orang. Dan 11 orang ini rela mati, Bapak Ibu. Mana ada orang yang mau rela mati, orang yang mau menderita, orang yang dipenggal lehernya, orang yang disiksa, untuk suatu kebohongan, nggak ada. Nggak ada. Kita lihat yang kedua, ternyata ada transformasi spiritual dari para murid Yesus, dan mereka rela mati demi mengabarkan Injil, bahwa Yesus Kristus sudah naik ke surga. Kamulah saksinya dari semua ini. Tadi kan di dalam kitab Lukas, kita lihat Matius. Matius waktu mengajar beberapa orang Kristen di satu tempat di Ethiopia, tangan kakinya itu dipasak. Ya. Dan kepalanya dipenggal. Itu tahun 70 Masehi. Tahun 70 setelah kelahiran Yesus. Ngapain Matius mau rela mati demikian buat suatu berita yang bohong? Gak mungkin. Tapi dia yakin karena dia tahu, dia lihat Yesus naik ke surga kok. Masa saudara sama saya masih gak percaya? Yang kedua, Petrus. Petrus juga di Roma disalib. Dia nggak mau disalib seperti Tuhan Yesus. Saya tidak layak, saya disalib terbalik saja. Memang jahat sekali ini Kaisar Nero. Ya. Tahun 67 Masehi. Kemudian Paulus. Menurut cerita legendaris tokoh-tokoh Alkitab, Paulus juga kepalanya dipenggal di Roma tahun 68 Masehi. Pada zaman pemerintahan Nero. Lalu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes memang tidak mati. Tapi dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan dia mati tua. Tetapi saudara jangan bilang bahwa dia tidak menderita karena mengikuti Yesus. Dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penggorengan yang berisi minyak yang mendidih. Tapi Tuhan tolong. Ngapain dia mau melakukan itu? Ngapain dia bela Yesus? Kalau Yesus tidak naik ke surga. Tapi karena Yesus naik ke surga, dia rela mau begitu. Ya. Yang terakhir, bukan terakhir, sebetulnya masih banyak lagi ya. Kalau saudara baca tentang martir-martir Kristus, Bartolomeus atau yang disebut dengan Nathanael. Dia dikuliti hidup-hidup dan dipenggal lehernya. Daniel mana Daniel? Angkat tangan Daniel. Daniel. Mau mati buat Yesus? Kaget dia ditanya. Orang lagi merenung-merenung di sana mau mati buat Yesus. Kayak siapa? Kayak Nathanael gitu dikuliti badannya. Nanti dulu Oma, saya belum lulus SMA. Nanti kalau saya jadi dokter kayak Om Enos baru boleh. Ini yang dilakukan oleh para murid yang melihat Yesus naik ke surga. Bapak Ibu. Bukti bahwa Yesus naik ke surga, dia rela untuk mengabarkan Injil. Ya. Dan pada waktu Yesus naik ke surga, ada dua orang laki-laki berpakaian putih berkata begini. Hai orang Galilea. Orang Galilea ini murid-murid yang 11. Murid-murid yang 11 itu orang Galilea. Mengapa kamu melihat Yesus naik ke surga sedemikian? Dia yang naik ke surga, dia akan turun lagi. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk jemput saudara dan saya. Di Al-Quran juga ada. Artinya apa? Dengan terperinci kedua orang ini mengatakan bahwa dia akan turun lagi seperti dia naik ke surga. Kalau betul-betul Yesus tidak naik ke surga, dia nggak akan berkata terperinci seperti itu, Bapak Ibu. Dan yang luar biasa bahwa kenaikan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan oleh Raja Daud 1000 tahun sebelum kenaikannya ke surga. Dan itu dikutip oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Dia yang naik ke surga, dia yang naik ke atas. Saudara masih nggak percaya Yesus naik ke surga?
Coba angkat tangan yang percaya Yesus naik ke surga. Semua percaya nih Yesus naik ke surga. Betul nih? Percaya betul-betul atau bohong-bohong? Nah, kalau saudara percaya bahwa Yesus naik ke surga, maka saudara sekarang menjadi saksi-saksi Kristus. Berani dipenggal buat Yesus? Aduh dong. Saya percaya tapi dipenggal jangan. Ya. Masih ada istri saya yang cantik. Masih muda saya. Saya masih memiliki kekayaan. Masih banyak kredit yang belum dibayar, anak-anak nanti tanggung. Kasihan mereka. 11 murid karena dia menyaksikan betul-betul Yesus naik ke surga. Dia rela mati untuk Kristus. Slide berikut. Oke, saudara, ini yang terakhir kali ya. Jadi berguna kenaikan Yesus ke surga bagi orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat di surga. Coba salah satu orang baca ini. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Kalau Yesus tidak naik ke surga, tidak ada tempat tinggal bagi orang Kristen. Kasihan deh lo. Tapi karena dia naik ke surga, dia menyediakan tempat buat kita. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita istimewa sekali. Ada yang sudah ketemu? Yohanes pasal 14 ayat 23. Yohanes pasal 14 ayat 23. Ya, Bapak Efra. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak-banyak tempat tinggal. Untuk saudara dan saya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau nggak ada tempat, dia akan ngomong sama kita. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi orang yang percaya bahwa ada tempat di surga dalam kehidupannya, dia tidak hidup dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saya banyak menghadapi pasien-pasien yang dying, mau mati sekarat. Jadi kanker payudara, tapi udah stadium lanjut Pak. Itu ketakutannya luar biasa sekali. Ya. Saking ketakutannya dia nggak bisa tidur, matanya melotot terus karena memikirkan tentang penyakitnya. Lalu berpikir macam-macam, nanti bagaimana dengan anak saya masih kecil dok? Saya bisa sembuh nggak ini? Nanti saya akan mati. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena dia tidak percaya, dia tidak yakin dan tidak mengetahui bahwa kalau dia mati adalah pindah dari tempat dunia yang susah ini ke surga yang sudah disediakan oleh Yesus. Dan orang yang demikian matinya cepat. Ini saya ngomong betul ya sebagai seorang dokter. Matinya cepat. Kenapa? Semakin stres, makin cepat mati. Imunnya makin turun. Oma jangan takut ya Oma ya. Karena Oma kalau mati kemana? Ke surga. Siapa yang menyediakan tempat di surga Oma? Siapa? Yesus. Haleluya. Jadi kita percaya. Dan kita percaya Yesus naik ke surga, ada tempat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kemudian Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Tolong lagi Bapak ya, Pak Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau aku nggak pergi, penghibur itu nggak datang, Roh Kudus nggak datang kepada kamu. Terus? Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Alhamdulillah. Yesus bilang kalau aku pergi ke Bapa, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kamu Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kuduslah yang memimpin kita di dalam kebenaran. Roh Kudus yang menjadi penghibur kita. Roh Kudus yang menolong kita di jalan yang benar.
Satu saat saya operasi, waktu itu di Palu. Ini namanya dokter bedah baru, ya kan? Dapat pasien perusahaan. Waduh, satu kali operasi cukup besar saya operasi. Waktu itu senilai itu udah sangat tinggi. Langsung saya cas karena pasien perusahaan saya cas 7 juta. Zaman dulu tahun 2000 7 juta. Kalau sekarang sih nggak ada artinya. Satu dolar aja udah 17.500 lebih. Oh dulu 7 juta besar. Ya. Besar sekali. Langsung saya cas 7 juta. Berapa lama kemudian saya ditipu Bapak Ibu. Berapa ditipunya? 15 juta. Di Palu Pak. Di Palu. 15 juta ya. Itu pasien perusahaan. 15 juta saya ditipu. Lalu Roh Kudus bilang sama saya. Waktu itu saya cerita sama istri saya ketawa aja lah. Saya mengucap syukur. Karena firman Tuhan bilang mengucap syukur ada senantiasa. Dan Roh Kudus bilang sama saya. Kamu ngecas pasien terlalu mahal tuh. Ini bilang gitu. Enak ya jadi orang percaya, yang percaya Yesus naik ke surga. Karena Roh Kudus diberikan di dalam ke beberapa puluh tahun kemudian. Jadi sekitar 7-8 bulan yang lalu. Ada seorang ibu dari Medan datang berobat sama saya. Waktu itu dicas, ternyata ada 2 tindakan, saya harus operasi leher dan kemudian penjara harus bersihkan. Dan totalnya tahu nggak berapa? 100 juta. Harus dibayar. Karena dia bayar tunai. Roh Kudus bilang sama saya, terlalu mahal tuh, kasihan itu. Yuk kurangi. Ya. Memang di listnya itu harusnya 100 juta kalau memang sesuai dengan. Tapi memang rumah sakit terlalu mahal buat price. Akhirnya ya udah, saya bikin golongannya yang bukan yang ini Bu ya, yang ini golongannya. Jadi pekerjaannya saya rubah. Jadi kayaknya saya nipu ya, dosa ya. Tapi nggak apa-apa lah saya dosa, asal orang lain senang dan selamat. Itu enggak? Dari 100 juta, ibu seharusnya 100 juta, maka ibu hanya bayar 50 juta. Ibu itu nangis. Nangis, sampai sekarang dia masih saya rawat. Sehat walafiat. Nangis. Jadi Roh Kudus itu penting sekali di dalam kehidupan kita, memimpin kita, bukan hanya dalam hal-hal rohani, dalam pekerjaan sehari-hari. Mana yang benar, mana yang salah kamu kerjakan. Karena Roh Kudus datang untuk menolong kita berjalan di dalam kebenaran. Mengingatkan kita yang salah. Bapak Ibu. Satu saat datang lagi pasien BPJS di Poliklinik. Ini saya udah pernah cerita. Dia bawa amplop kanker payudara. Dok, ini saya buat dokter tuh. Maksudnya supaya operasinya cepat gitu kan. Saya terima uang. Saya lihat tuh gepokan ratusan ribu. Satu gepok di dalam. Saya bilang, Bu, ini ibu, kalau ibu punya uang banyak, ibu pasti tidak pakai BPJS. Saya kembalikan ibu pakai buat ongkos. Sudah bayangkan kalau saja pejabat-pejabat kita di negara kita ini, orang-orang yang percaya Yesus dan orang-orang yang percaya akan kenaikan Yesus Kristus, Roh Kudus dikirimkan oleh Bapa ke mereka dan tidak ada korupsi di negara kita. Negara kita jadi makmur, sejahtera. Kenapa saudara dan saya jadi miskin terus? Karena banyak korupsi. Betul nggak? Atau betul? Roh Kudus menolong, mengingatkan kita dari bukan hanya dalam hal rohani tapi dalam pekerjaan. Saat ini pengalaman saya banyak sekali dengan Roh Kudus. Suatu saat di Manado, kalau ini di Manado Pak Uli, ya, ada pasien saya patah kaki, terus udah siang sekali, udah capek saya karena operasi banyak. Roh Kudus bilang, kamu balik. Waktu itu saya udah mau naik angkot. Kamu balik, kamu beritakan firman Tuhan sama dia. Aduh capek Tuhan, nanti aja Tuhan saya pulang dulu. Pulang saya lah ke Toar. Kita di Toar. Besok paginya, pagi-pagi, kita kalau sedang pendidikan kan harus pagi-pagi. Pagi-pagi kita datang, saya datang. Saya tanya sama suster-suster, mana itu pasien yang patah kakinya?
Dok, dia pulang paksa kemarin. Saya menyesal sekali. Menyesal. Karena apa? Karena saya tidak taat kepada Roh Kudus. Ibrani katakan, jikalau kamu hidup di dalam Roh, hendaklah kamu mau dipimpin oleh Roh. Jadi bukan hanya Roh Kudus berikan kepada kita, kita juga harus taat sama Roh Kudus. Ini beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu, ada satu keluarga Muslim. Yang satu Kristen, tapi pindah jadi Muslim karena istrinya. Saya udah operasi sepanjang hari itu. Saya udah pengen pulang waktu itu, sudah mau naik mobil, Bapak. Sudah mau keluar dari pintu rumah sakit. Roh Kudus bilang, balik kamu. Pergi ke keluarga itu. Sampaikan firman Tuhan. Padahal udah capek. Tuhan, capek Tuhan. Banyak hari saya udah kerja. Tapi saya tidak akan mau menyesal seperti yang saya lakukan di Manado. Saya balik lagi, saya panggil Vincent ke sini. Saya kabarkan berita sukacita. Triknya sebetulnya kalau kita sudah mempunyai hubungan yang baik. Kalau saudara punya hubungan yang baik, berita apapun dia akan telan, saudara. Soal dia percaya atau nggak percaya itu bukan pekerjaan kita, itu Roh Kudus yang bekerja. Saya sampaikan kepada dia supaya dia percaya Yesus. Supaya dia terima keselamatan itu. Jangan tinggalkan Yesus kalau kamu masuk neraka, saudara. Beberapa hari kemudian saya datang kepada istrinya yang Muslim dan saya beritakan lagi. Dia marah sama saya. Dia bilang saya kristenisasi enggak? Enggak. Kenapa? Saya melayani dia dengan hati. Saya melayani dia dengan kasih. Si ini, Octavianus, Ibu Octavianus. Jadi kalau kita sudah membangun hubungan dengan baik dengan seseorang, saudara beritakan firman Tuhan, Roh Kudus akan kerja. Yang terakhir deh, kesaksian terakhir ini udah mau habis nih. Itu kecepatan ya. Saya ada di Jakarta, keponakan saya di Bandung. Di Bandung di pelosok. Dia menderita kanker serviks stadium 3B, sudah hampir stadium 4. Kan jauh tuh, saya banyak pekerjaan di Jakarta, operasi dan sebagainya. Tapi Roh Kudus bilang, kamu pergi ke sana, beritakan firman Tuhan. Dia Islam, suaminya Islam, anak-anaknya juga Islam. Lalu saya dengan istri, dengan Ibu Mian pergi ke sana. Dan kita beritakan firman Tuhan. Soal dia percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Beberapa hari kemudian, ya, dia meninggal. Saya bilang dalam hati kepada saudara-saudara dalam hati, saya sih udah tahu dia akan meninggal. Karena itu Roh Kudus kirim saya untuk kita memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan. Kalau kita tidak punya Roh Kudus dalam hidup kita, tidak memimpin hidup kita, maka celakalah kita. Kita orang yang paling celaka. Karena kita tidak pernah terarah hidup kita. Kita sesat. Kita hidup di dalam lumpur. Kita tidak bisa bersaksi karena tidak ada kuasa. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Seperti yang dibacakan oleh Bapak Efra. Yohanes 16:7. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, berapa orang yang menjadi saksi Kristus? Berapa? 11 orang menurut Lukas dan Yohanes, menurut Lukas dan di Kisah Rasul. Kisah Rasul juga buku yang dikarang oleh Lukas. 11 orang. Dari 11 orang itu yang menyaksikan kenaikan Yesus. Yesus sudah katakan di dalam Lukas. Dan kamulah saksinya dari semua ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Dari 11 orang itu, dihitunglah oleh goodstats.id, tahun 2024, jumlah orang Kristen di dunia ada 2,4 miliar, termasuk orang Katolik. Artinya, 1 dari 3 penduduk dunia beragama Kristen. Wow, luar biasa sekali. Karena 11 orang itu dengan Roh Kudus bekerja. Ada 1 dari 3 orang di dunia ini menjadi orang Kristen. Ibu Mian, ini Maninet, ada berapa kita di sini? Yang hadir, kira-kira berapa? 40-an lah kali ya. 67 dibagi 11 berapa? 6 kan? 6 kali lipat dari 11 orang yang sudah menyaksikan Kristus naik ke surga.
Seharusnya maka seluruh dunia menjadi percaya Yesus karena saudara dipenuhi Roh Kudus dan mengabarkan. Amin. Ada yang amin kan? Iya, memang gak gampang mengabarkan Injil. Amin. 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 Jadi harus Tuhan kirimkan bagi saya seorang untuk saya beritakan Injil. Nah, nanti Tuhan akan kirim. Dan yang terakhir, Yesus akan kembali lagi dengan cara yang sama. Dia naik ke surga untuk menjemput orang percaya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11 yang saya sudah kutip tadi. Dua orang laki-laki yang berpakaian putih. Ada seorang bapak. Seorang bapak mengajak seorang anak kecil ke restoran. Makan banyak, wow. Habis itu tahu nggak Pauli? Dia beli makanan lagi banyak-banyak. Terus kemudian dia pergi ke kasir. Aduh, dompet saya ketinggalan di mobil. Saya titip anak saya ya, saya ambil dompet. Kasirnya percaya nggak? Percayalah, anaknya dititip siapa? Misalnya Edsel ini di bawah papanya, saya titip Edsel sini dan saya ambil dulu uang saya. Pastilah, ya kan? Ditunggu-tunggu, nggak datang-datang itu bapak. Lama kok nggak datang-datang ya? Kalau Edsel yang ketinggalan pasti cepat datang. Ditanya bapak itu, kasir itu tanya kepada anak itu, mana papa kamu? Kok nggak datang-datang? Itu bukan papa saya, Pak. Cuman saya masuk ke restoran diajak makan, saya makan aja katanya. Ternyata dia penipu. Yesus nggak begitu. Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa. Aku akan kembali lagi. Menyediakan tempat di surga. Dan aku akan kembali lagi untuk menjemput kamu. Karena aku sudah menyediakan tempat di surga. Luar biasa. Jadi, kita harus siap. Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita harus siap sedia kedatangan Yesus. Kita tidak boleh lagi malas-malas beribadah. Harus setia beribadah. Harus setia berusaha untuk berbuat baik. Harus setia ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Harus setia memberitakan Injil. Harus setia berdoa. Sebab kalau tidak, maka 5 orang pengantin yang bijaksana itu masuk, pintu ditutup, dan 5 orang pengantin yang bodoh itu, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Tuhannya bilang, aku tidak mengenal kamu, walaupun kamu Kristen. Walaupun 2,4 miliar di dunia orang Kristen. Di dunia ini ada orang Kristen, Bapak Ibu. 1 dari 3 adalah orang Kristen. Tapi di surga nggak sebanyak itu nanti. Di neraka justru banyak orang Kristen. Oh bisa? Ya bisa. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 katakan, jikalau engkau percaya kepada anak itu, maka engkau tidak akan dihukum. Tapi kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Di dalam ayat yang ke-36, saudara baca, Yohanes 3 ayat yang ke-36. Ya. Jikalau engkau percaya kepada anak itu, engkau tidak akan dihukum. Tetapi jikalau engkau tidak taat kepada anak itu, maka hukuman tetap berlaku bagi kamu. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita jadi orang Kristen, Pak. KTP kita Kristen. Paspor kita Kristen, Pak. Kita pergi ke gereja, tapi kita tidak taat kepada Roh Kudus. Kita tidak taat kepada firman Tuhan. Maka tempat kita tetap di neraka. Seperti 5 orang pengantin yang bodoh. Aku tidak kenal kamu. Karena itu ayat 13 katakan, berjaga-jagalah. Mari saya undang pemain musik. Sebab dan worship leader, singer. Kamu tidak tahu akan hari apa dan maupun akan saat. Woo!